Halo Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, pada hari ini Senin 14 Juli 2025. Ini tanaman kita tepat 5 minggu ini. Ya 5 minggu atau 35 hari atau 35 HST. Nek ngarani orang Jawa itu selapan. Nah, selapan sejatinya kalau di Jawa itu 36 hari Mas Bos ya. Tapi kalau secara ilmiah ya 35 hari lah. Oke, untuk kondisi tanamannya seperti ini. Ini tadi kita habis nyepray sagribit. Sagribit itu emamectin sama klorbenzuron. Terus nativo 1 sendok makan saja. Sama Arjuno atau sama perkat. Perkatnya memakai Trobos 25 mili. Nah, jadi seperti itu untuk sagribitnya 2 sendok makan. Untuk antisipasi telur ulat Mas Bos, ini kan musim padang bulan ya Mas Bos ya, atau sekitaran bulan purnama dan kaper sedang berkembang biak. Nah ini bahaya, apalagi wilayah sekitar ini kosong atau habis tanaman padi ya, habis panen. Itu kapernya masih banyak berkeliaran. Oh ya Mas Bos, di media sosial itu ada uploadan teman-teman petani bawang merah yang tanamannya terkena trotol. Di musim kemarau kok bisa trotol? Sebenarnya trotol itu banyak faktornya ya. Bisa karena curah hujan tinggi, kelembapan tinggi, sehingga mengakibatkan daun itu rusak. Daun rusak itu karena ya tetesan air hujan itu posisi pas panas ya. Seumpama daun posisi panas terkena tetesan gerimis atau air hujan, dia bisa luka. Karena proses pengeringannya itu proses apa ya? Absorpsi atau apa ya, pokoknya kering, dia nempel terus kering. Nah itu dia bisa luka, apalagi kalau fungisidanya nggak kuat. Nah dia bisa terkena trotol. Terus habis pemupukan, nggak segera disiram, pupuk itu nempel di daun. Nah itu bisa mengakibatkan luka, apalagi pupuk itu kebanyakan ada klornya ya Mas Bos ya. Ya walaupun pupuk berimbang ada lapisannya, dia tetap ada klornya. Waktu penguapan itu bisa jadi menimbulkan luka pada daun bawang merah kita. Apalagi kalau jarak tanamnya mepet atau jarak tanamnya rapet. Antar daun itu bisa saling berhimpitan, saling tumpang tindih, bisa saling bergesekan. Nah itu bisa menimbulkan luka. Apalagi ada faktornya yaitu klor tadi. Nah jadi seperti itu. Terus pemberian nutrisi semprot juga ada yang nggak bebas klor, itu bisa jadi. Terus angin yang kenceng, nah angin yang kenceng bisa mengakibatkan busuk daun ya bisa, karena tadi saling bergesekan terus mengakibatkan luka. Terus kondisi tanamannya lembab atau habis dipupuk juga, nah seperti itu. Tapi kalau jauh dari pemupukan biasanya enggak. Walaupun saling bergesekan mungkin cuma patah aja, tapi kalau habis pemupukan dia bisa luka. Nah jadi seperti itu dari Tresno Tani loh ya. Tapi bagi dulur-dulur yang mempunyai pendapat lain ya monggo, kita bisa sharing untuk menambah wawasan kita dan saling tukar pikiran. Wis kondisi tanamannya ya seperti ini Mas Bos, apa adanya. Habis terserang ulat yuk seperti ini pulian. Nah, jadi untuk yang di musim kemarau terkena trotol, faktor-faktornya itu menurut Tresno Tani. Mungkin ada yang belum disampaikan Tresno Tani karena emang kelupaan, nggak diomongkan atau nggak dibicarakan, ini ya kurang tahu. Karena orang kan keterbatasan Mas Bos. Kalau di depan kamera, kok di depan kamera, ini di belakang. Kalau sedang rekaman seperti ini biasanya cenderung lupa orang. Nah, kayak wong nyanyi ini kadang terus lupa sair ini lah. Kayak wong bal-balan genah arepe nekel, ternyata posisinya salah ya, musuhe sikile musuhe sing kena. Nah, seperti itu. Kadang kan enek lupute to. Nah, kondisi tanamannya ya seperti ini apa adanya. Lomboke yo iki garing kok disiram. Ini ada air kalen Mas Bos, air parit, nggak tahu kok mili. Mungkin teman-teman nanam jagung semua ya, jadi dibuang airnya. Yes, dilebokno ae, hemat solar Mas Bos. Petani receh, petani modal cupen yang ngene iki Mas Bos. Enek gratisan yang dilebokno ngono. Penting nek aire volumenya banyak ya kan, untuk
dari tanaman-tanaman yang di hulu kan nggak bahaya tuh Mas Bos. Tapi kalau itir-itir nih itu nyamari. Terus tanamannya seperti ini. Mas gak jegur Mas, bebeh jegur. Aku wis kadung salin Mas Bos. Nah, tanamannya seperti ini nih Kak, jarak dekat. Selapan. Semrawut Mas Bos, emang bauci kan ini ki. Apalagi kena iki loh. Iki kena. Ini jatuh terus nimpa. Kadang selawer nimpa ya akhirnya kayak ngono ki. Sik, rene. Jadi seperti itu. Untuk teman-teman yang komentar tanamannya sampean ada indikasi terkena trip Mas. Emang sepertinya iya, karena kan kemarin tanaman sebelah barat Tresno Tani yang padinya habis dipanen itu kan ada werengnya toh Mas Bos. Nah wereng itu kan juga bagian dari trip, salah satu jenis trip. Trip itu banyak, nggak tahu bentuk jenisnya banyak. Pokoknya ada gurem yang di ayam, ada wereng yang di padi, terus ada lagi apa, terus ada kayak tungau atau apa. Pokoknya dia menghisap. Itu namanya trip. Nah, terus lalat buah kalau nempel juga bisa jadi grandong. Tapi kalau trip yang wereng itu kayak janda pirang. Jadi sekali menginfeksi tanaman kita bisa langsung kering. Daunnya semua. Bisa semua, bisa sebagian, bisa separuh. Pokoknya indikasinya tanaman kita itu daunnya mengering, ngelaras Mas Bos. Nah, dan itu prosesnya cepet, nggak sampai 5 hari tanaman yang semula subur bisa habis. Nah, perlu waspada Mas Bos yang tanamannya di dekat padi ya, tanaman bawang merahnya di dekat padi. Apalagi ini juga lagi ramainya padi, banyak yang terserang wereng ya di wilayah Nganjuk. Mungkin kalau luar Nganjuk nggak tahu kita, karena update dari grup Facebook Petani Nganjuk itu banyak padi yang terserang wereng. Nah, ini alarm bagi tanaman bawang merah yang ada di sekitaran padi. Untuk obat-obatan ya obat kutu-kutuan Mas Bos. Bisa pakai Alika, Imidacloprid, banyak. Bisa pakai Abamectin, merek dagangnya banyak. Itu bisa untuk membunuh tripnya ya, untuk membunuh hewannya atau kutu-kutuannya. Tapi begini Mas Bos, teori yang Tresno Tani pelajari, trip itu kayak semacam ular berbisa Mas Bos. Jadi ularnya bisa kita bunuh, ularnya bisa kita basmi ya toh. Tapi untuk efek gigitannya atau racunnya itu nggak bisa kita obati. Nah, bisanya pakai anti bisa ular kalau ular ya. Kalau trip yang ada di tanaman belum ada yang menemukan anti bisanya atau anti racunnya. Soalnya begitu menginfeksi tanaman ya langsung rusak tanamannya. Nah, jadi kita bisa membunuh hewannya, tapi nggak bisa untuk menetralisir racunnya. Mungkin bagi teman-teman yang tahu bisa dijelaskan atau dioret-oret di kolom komentar supaya nanti menambah wawasan kita semua. Kalau Tresno Tani dulu treatmentnya ya memakai agrep. Agrep itu bakterisida yang untuk padi pakai agrep, terus kita pakai air kelapa kita spray secara kontinu, bebas lah. Aku kayak sak galon yang 15 liter itu tak jadikan 2 tangki deh, karena emang dulu nanamnya kan sedikit toh waktu apitan. Nah, tak kasih itu, alhamdulillah masih bisa panen dan menjadi bibit. Yang panen Labuan 3 kemarin itu bibit dari apitan. Nah, jadi untuk menetralisir racunnya itu Tresno Tani pakai itu. Untuk racunnya dulu pakai Imidacloprid sama kutu tok untuk membunuh kutunya. Nah, memakai kutu tok murah itu 9.000 satu botol, tak jadikan 1 tangki per 1 botolnya. Terus untuk antisipasi racun yang sudah menginfeksi tanaman kita makainya air kelapa, terus Ambition juga lupa, pokoknya banyak nutrisi-nutrisi kita masukkan. Nah, untuk memulihkan racun kita pakai air kelapa ya, air kelapa yang dari pasar itu Mas Bos.
Air kelapa habis dikupas, dipecah, terus airnya kan dibuang. Nah, kita pakai. Tapi beli kemarin juga beli. Nah, beli 10.000 itu satu galon 15 liter itu yang dari Lei Mineral itu loh. Nah, 10.000. Ya tangi isuk lah moro ning pasar Mas Bos. Nah, jadi untuk trip itu kita bisa membunuh hewannya, ya kan? Tapi kita nggak bisa menetralisir racunnya. Itu obatnya sampai sekarang belum ditemukan. Pabrik-pabrik obat, toko-toko obat juga belum mempunyai produk untuk memulihkan pasca terkena trip. Kalau akal-akalan ngakali ya itu tadi, nutrisi, terus fungisida yang adem-adem, bisa pakai bakterisida, nah seperti itu. Tapi sebatas ngakali Mas Bos ya, cuma sebatas ngakali. Nah, pakai air kelapa, bisa pakai leri, ya, leri air sucian beras juga bisa. Banyak. Pokoknya untuk memulihkan kita bisa improvisasi lah. Pokoknya iso ngakali piye carane. Nah, seperti itu. Jadi untuk tanaman kita terserang trip ya indikasi Mas Bos, ya ancaman. Tapi kalau terkena kayaknya enggak. Yang terlihat di kamera yang ngelaras-ngelaras itu bukan trip. Nah, ini loh kayak ini. Kayak ini ngelaras, ini bukan trip. Ngelaras itu bekas dimakan ulat Mas Bos. Emang ulatnya bandel ram. Muangan sak karepe dhewe. Nah, jadi ulat bukan trip ya. Cuma yang bagian barat emang terlihatnya kuning Mas Bos. Habis dimakan karena kan deket toh dengan padi. Yang di bagian sini loh, kapernya sedikit loh, cuma satu yang tertangkap. Ini sudah 3 hari pemasangan. Kapernya cuma satu loh, ini malah gak ada. Tapi yang di barat, ya sak botol lebek Mas Bos. 2 hari. Nah, ini dilema juga. Pokoknya bagaimana ngakalinya untuk teman-teman yang